Masih bersama tamu kita di Studio 2 Kompas TV Riau, Bapak Alexander, Kepala BP POM Pekanbaru. Pak, mari kita lanjut lagi. Ya. Ini tadi kita udah membahas mengenai tentang adanya makanan minuman yang ternyata masih di masyarakat itu melakukan peredaran yang tidak layak atau misalnya tidak boleh dimakan ya Pak. Ya. Nah, kita bakal lanjut, kira-kira apakah ada tips bagi masyarakat dalam memilih makanan dan minuman yang layak untuk dimakan selama Ramadan nih Pak? Ya, pertama kami menghimbau kepada masyarakat di Kota Pekanbaru, khususnya di Provinsi Riau, umumnya agar menjadi konsumen yang cerdas. Nah, bagaimana cara menjadi konsumen yang cerdas? Kita harus mengedukasi diri kita. Sebelum kita membeli, mengkonsumsi suatu produk pangan, maka kita harus lakukan ceklik. Pertama itu ceklik. Ceklik ini cara yang simpel yang diberikan oleh Badan POM bagaimana masyarakat untuk bisa mengamankan dirinya sebelum mengkonsumsi atau menggunakan suatu produk pangan. Lakukan cek kemasan seperti saya sampaikan tadi, cek labelnya, cek izin edarnya, cek tanggal kadaluarsanya. Nah, untuk produk-produk pangan yang dijual di pasar takjil, kami dari Balai Besar POM Pekanbaru melakukan pengawasan berupa sampling terhadap produk-produk tersebut. Nah, untuk produk-produk pangan yang mengandung bahan berbahaya yang kita temukan, kita lakukan edukasi kepada pedagang, pelaku usaha, dan juga kepada masyarakat. Kita ada tim Infokom namanya, informasi dan komunikasi. Nah, sewaktu kita melakukan sampling di pasar takjil, kita juga melakukan hal lain. Hal lain itu adalah memberikan edukasi kepada masyarakat. Kita beri informasi dalam bentuk leaflet, bagaimana ciri-ciri suatu produk pangan yang mengandung bahan berbahaya atau bahan yang dilarang. Nah, itu kita lakukan edukasi langsung kepada masyarakat. Nah, kepada masyarakat tetap harus menjadi konsumen cerdas untuk bagaimana kita bisa aman dalam mengkonsumsi suatu produk. Berarti dari BP POM ini sudah ada program edukasi yang dilakukan kepada masyarakat terhadap makanan dan minuman yang sehat dan layak untuk dimakan ya Pak. Nah, tapi kalau misalnya boleh tahu, ini program edukasi ini apakah ada dilakukan bagi para pelajar dan mahasiswa? Karena yang kita ketahui bahwasanya di Pekanbaru ini, apalagi di daerah Panam ini pasti banyak sekali mahasiswa-mahasiswa dari perantauan yang apalagi dari kampung-kampung yang dimana mungkin perlu kita edukasi karena kita nggak tahu nih apakah mahasiswa ini terkadang biasanya ini kita beli makanannya yang penting ada aja sih Pak biasanya nih. Nah, kita melakukan edukasi itu ke seluruh segmen masyarakat. Artinya mulai dari pelajar misalnya SD, kemudian mahasiswa yang kuliah, kita lakukan edukasi. Ke pelajar SMA juga seperti itu. Kita ada kader-kader keamanan pangan. Kader-kader keamanan pangan ini yang sudah kita bina, sudah kita latih bagaimana untuk mendapatkan ilmu pengetahuan tentang keamanan pangan, kemudian menyebarkan informasi tersebut. Nah, kita ada program namanya komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat. Nah, ini yang kita lakukan ke seluruh lapisan masyarakat. Nah, di samping itu juga ke seluruh pedagang ya, pedagang-pedagang kita lakukan ke sarana distribusi, sarana produksi, kita lakukan edukasi agar mereka menjual produk pangan atau obat dan makanan yang aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Oke, nah apalagi kalau misalnya sekarang ini kita lihat teknologi sudah semakin canggih ya Pak. Kira-kira apakah ada program di sosial media yang dilakukan oleh BP POM Pekanbaru karena terkait bahwasanya banyak anak-anak pemuda sekarang ini lebih aktifnya cenderung ke sosial media ini Pak? Iya, Balai Besar POM Pekanbaru melakukan inovasi-inovasi ya. Inovasi-inovasi bagaimana tren di masyarakat itu seperti apa. Masyarakat lebih mudah teredukasi itu melalui media apa. Nah, Balai Besar POM Pekanbaru memiliki media-media sosial untuk mengedukasi masyarakat tersebut. Kita punya Instagram, kita juga punya Facebook, ada Twitter yang kita siapkan. Di sana banyak informasi yang diberikan oleh Balai Besar POM Pekanbaru untuk mengedukasi masyarakat, baik tentang kosmetik, pangan, obat tradisional, semuanya kita sampaikan di media-media sosial tersebut. Tujuannya adalah untuk mencapai seluruh strata di masyarakat tersebut. Karena masyarakat sekarang cenderung untuk melihat media sosial. Nah, kita ikut bergabung di sana.
ikut menyampaikan. Nah, kepada masyarakat di wilayah Provinsi Riau atau di wilayah Kota Pekanbaru, kita harapkan bisa follow gitu ya, follow akun-akun media sosial Balai Besar POM di Pekanbaru. Silakan belajar di sana, lihat apa yang disampaikan oleh Balai Besar POM Pekanbaru. Nah, kalau misalnya seandainya ada nih masyarakat yang ternyata menemukan makanan dan minuman yang ternyata tidak layak untuk dimakan atau tidak sehat ini Pak, ini kira-kira apakah bisa untuk dilaporkan ke Badan Balai Besar POM atau bagaimana caranya untuk bisa melaporkan langsung ini Pak? Bisa, masyarakat bisa melaporkan langsung ke Balai Besar POM Pekanbaru atau melalui WhatsApp kita, ada layanan pengaduan. Ada layanan juga ya Pak? Layanan pengaduan kepada Balai Besar POM Pekanbaru. Nah, kita ada WhatsApp grup untuk pelaporan tersebut. Ada beberapa laporan yang kita terima dari masyarakat ataupun rekan-rekan media yang sudah kita tidak lanjuti. Ada berupa yang laporan yang benar, kadang ada juga yang hoax sifatnya seperti itu. Oke Pak, nah kira-kira selama bulan Ramadan ini target yang ingin dicapai oleh Balai Besar POM Pekanbaru Provinsi Riau ini apa nih Pak? Ya, Balai Besar POM Pekanbaru tentunya mengharapkan seluruh produk pangan yang dijual di sarana distribusi, baik berupa importir, distributor, kemudian hypermarket, swalayan dan toko-toko adalah produk-produk yang aman dikonsumsi oleh masyarakat. Untuk itu kita bersama lintas sektor terkait berkolaborasi, bersinergi untuk melakukan pengawasan. Begitu juga dengan produk-produk pangan yang dijual di pasar takjil. Kita secara intensif melakukan pengawasan terhadap pangan-pangan yang dijual di pasar takjil, baik di Kota Pekanbaru ataupun di kabupaten kota di Provinsi Riau. Oke, berarti ini bisa jadi ini target ini semoga bisa tercapai di tahun sekarang, apalagi ini semoga di tahun berikutnya bulan Ramadan sudah tidak ada lagi ya Pak oknum-oknum yang akan melakukan tidak layaknya makanan dan minuman yang dijual. Baik, mungkin untuk pertanyaan terakhir ini Pak, mungkin boleh Bapak silakan ngadap ke kamera. Ini pertanyaannya harapan BBPOM kepada masyarakat dalam menjaga keamanan dan mutu pangan selama Ramadan. Silakan Pak. Iya, kepada masyarakat di Kota Pekanbaru, di wilayah Provinsi Riau, kami dari Balai Besar POM Pekanbaru mengharapkan agar masyarakat untuk menjadi konsumen yang cerdas. Lakukanlah cek-klik sebelum mengkonsumsi, sebelum membeli suatu produk pangan. Kemudian diharapkan kepada masyarakat ketika ada mengetahui hal-hal penyimpangan dalam setiap produksi atau informasi-informasi yang melanggar peraturan perundang-undangan, silakan dilaporkan langsung ke Balai Besar POM di Pekanbaru. Oke, baik. Saudara, demikian perbincangan kami dengan Bapak Alexander, Kepala BBPOM Pekanbaru. Kami ucapkan terima kasih Bapak atas kehadirannya. Jadilah konsumen yang cerdas. Saya Muhammad Rizky mewakili tim redaksi Kompas TV Riau berterima kasih dan undur diri. Selamat menunaikan ibadah puasa. Sampai jumpa.